Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Citra. Pada video kali ini saya akan memberikan pendapat dan analisis mengenai studi kelayakan bisnis dari aspek hukum berdasarkan kasus yang diberikan oleh redaksi Trans 7, yaitu dengan judul Mahasiswa Resah Izin Kampus Dicabut, di mana yang terjadi pada STMIK Tasikmalaya di Jawa Barat. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pentingnya aspek hukum dalam keberlangsungan sebuah lembaga, yaitu di lembaga pendidikan, yang juga dapat dilihat sebagai bentuk entitas bisnis dalam bidang jasa pendidikan. Kemudian, untuk terkait daripada latar belakang kasus, yaitu dalam berita tersebut diceritakan bahwa operasional kampus STMIK Tasikmalaya dicabut oleh pemerintah, sehingga mahasiswa merasa resah dan melakukan aksi protes. Mereka khawatir karena pencabutan izin kampus berdampak pada masa depan akademik mereka, mulai dari status perkuliahan, ijazah, hingga berkelanjutan dari studi mereka. Dari sudut pandang studi kelayakan bisnis, kasus ini menarik untuk dikaji, karena meskipun kampus adalah lembaga pendidikan, pengelolaannya tetap harus mengikuti prinsip-prinsip bisnis yang sehat, termasuk legalitas, manajemen resiko, serta kepatuhan terhadap hukum. Dilihat dari aspek legalitas dan perizinan. Jadi di dalam hukum di Indonesia, setiap perguruan tidak wajib memiliki izin operasional yang sah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi swasta. Jika izin dicabut, maka secara hukum kampus tersebut tidak lagi memiliki dasar legal untuk beroperasi. Artinya, seluruh kegiatan akademik menjadi tidak sah dan kampus dianggap tidak layak secara hukum untuk menjalankan usahanya. Jadi, dari sudut pandang studi kelayakan bisnis, aspek hukum ini menjadi penentu utama apakah sebuah lembaga layak dijalankan atau tidak. Terkait dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan mahasiswa. Di dalam konteks bisnis, mahasiswa bisa dianggap sebagai konsumen jasa pendidikan, yang mana mereka telah membayar biaya kuliah sehingga berhak mendapatkan pelayanan akademik, pembelajaran, serta jaminan ijazah yang diakui oleh negara. Ketika izin kampus dicabut, maka hak-hak mahasiswa tersebut terancam. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, oleh karena itu, pihak pengelola kampus memiliki tanggung jawab hukum untuk mencari solusi, yang mana untuk solusinya bisa seperti berikut: mengupayakan pengaktifan kembali izin operasional, atau memfasilitasi mahasiswa pindah ke kampus lain yang masih aktif, serta memastikan hak akademik mahasiswa tetap terlindungi. Kemudian dilihat dari aspek manajemen resiko dan kepatuhan. Dari perspektif kelayakan bisnis, lembaga seperti kampus harus memiliki sistem manajemen resiko hukum yang baik. Pencabutan izin biasanya terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, tidak memenuhi standar akreditasi, kelemahan dalam pengelolaan keuangan, serta pelanggaran administratif. Untuk menghindari hal itu, lembaga harus menerapkan tata kelola yang baik atau good
good governance, seperti pelaporan keuangan yang transparan, audit rutin, dan pembaruan izin secara berkala. Aspek kepatuhan hukum inilah yang menentukan apakah lembaga tersebut bisa bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Dilihat dari etika, reputasi, dan dampak dari hukum. Selain aspek hukum formal, pencabutan izin juga menimbulkan dampak etika dan reputasi. Citra lembaga pendidikan pun akan menurun, kepercayaan masyarakat berkurang, dan calon mahasiswa enggan mendaftar. Dalam bisnis, reputasi adalah aset. Sekali hilang, akan sangat sulit dikembalikan. Oleh karena itu, manajemen kampus seharusnya menempuh jalan atau langkah hukum yang sah, seperti mengajukan banding atau keberatan administratif kepada Kemendikbudristek. Langkah ini bisa menunjukkan tanggung jawab secara moral sekaligus upaya pemulihan nama baik lembaga. Dilihat dari beberapa analisanya, dari hasil analisa bisa disimpulkan bahwa setiap lembaga pendidikan wajib menempuh peraturan hukum dan memiliki izin operasional yang sah. Tanpa izin tersebut, lembaga tidak layak beroperasi secara hukum dan beresiko menimbulkan kerugian bagi mahasiswa. Kemudian, kepatuhan terhadap hukum menjadi dasar utama dalam menilai kelayakan bisnis, terutama di sektor jasa pendidikan. Lalu ada lembaga yang lalai dalam aspek hukum akan kehilangan kepercayaan publik dan menanggung dampak hukum yang berat. Sebagai rekomendasi, manajemen kampus perlu membangun sistem kepatuhan hukum yang berkelanjutan dan juga transparan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Terus dilihat dari sisi lain juga, untuk latar belakangnya sendiri bisa juga terkait dengan pencabutan izin kampus yang menyebabkan keresahan di kalangan mahasiswa, dan mereka akhirnya mengadakan aksi protes dan minta kejelasan serta atas kasus kampus di masa depan pendidikan mereka. Kasus ini bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga persoalan hukum dan bisnis. Lembaga pendidikan seperti STMIK Tasikmalaya sejatinya adalah entitas bisnis di bidang jasa pendidikan yang harus memenuhi prinsip-prinsip kelayakan usaha. Salah satunya yaitu adalah aspek hukum atau legalitas operasional. Aspek hukum inilah yang akan menjadi fondasi utama dalam menilai apakah sebuah lembaga atau organisasi layak untuk beroperasi. Tanpa dasar hukum yang sah, maka seluruh aktivitasnya dapat dianggap tidak memiliki kekuatan legal. Pada hal ini, mahasiswa berperan sebagai konsumen jasa pendidikan. Mengapa hal itu? Karena mereka itu sudah membayar dengan harapan memperoleh layanan akademik yang berkualitas dan ijazah yang legal atau ijazah yang diakui oleh negara. Jadi balik lagi, ketika izin operasional kampus dicabut, maka hak-hak dari mahasiswa menjadi terganggu, bahkan berpotensi bisa dirugikan secara hukum maupun secara material, karena setiap bulannya mereka selalu membayar uang kampus. Di dalam hal ini,
Berlaku prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, yaitu yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan atas produk, atas jasa yang telah digunakan, termasuk kepastian hukum dan keselamatan. Artinya di dalam hal ini kampus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan mahasiswa bisa memperoleh hak-hak mereka, agar kampus tersebut bisa mengupayakan pengembalian izin operasional, kemudian mengalihkan mahasiswa ke kampus lain yang masih aktif, atau memberikan pengembalian dana secara utuh sesuai dengan ketentuan hukum perdata ya. Tanggung jawab seperti inilah yang harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi pelanggaran hak konsumen di dalam dunia pendidikan, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Dilihat dari aspek manajemen resiko dan juga kepatuhan hukum. Di dalam studi kasus kelayakan bisnis ini, manajemen resiko merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang menentukan keberlanjutan usaha, di mana bagi lembaga pendidikan, resiko hukum tersebut seperti pencabutan izin dapat terjadi jika manajemen kampus tidak mematuhi peraturan, tidak memperbarui akreditasi, atau lalai dalam pelaporan administrasi. Resiko-resiko semacam ini dapat dicegah dengan membangun sistem kepatuhan hukum. Di antaranya yaitu dengan cara menyusun laporan keuangan secara transparan, menjaga standar mutu pendidikan, memperbarui izin operasional dan akreditasi tepat waktu, serta memastikan seluruh kegiatan kampus sesuai peraturan yang berlaku. Jika sistem manajemen hukum yang diterapkan dengan baik, maka resiko pencabutan izin dapat diminimalkan dan lembaga akan dinilai layak secara hukum untuk terus beroperasi. Dari aspek etika dan reputasi hukum, selain masalah legalitas, pencabutan izin juga berdampak besar pada reputasi lembaga pendidikan. Seperti kehilangan izin membuat kepercayaan masyarakat menurun, calon mahasiswa menjadi lebih menurun, dan mereka memilih untuk enggan mendaftar, serta citra lembaga menjadi buruk. Di dalam dunia bisnis, reputasi merupakan aset yang sangat berharga. Sekalinya rusak, akan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, pihak kampus harus segera menempuh upaya hukum yang sah, seperti mengajukan banding administratif atau keberatan ke Kemendikbud. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan hukum, tetapi juga bentuk dari tanggung jawab secara moral oleh pihak lembaga kampus, serta untuk memulihkan nama baik lembaga dan menjamin hak-hak dari mahasiswa. Dilihat dari aspek perdata dan juga administratif. Dari segi hukum perdata, hubungan antara mahasiswa dan pihak dari kampus dapat dianggap sebagai hubungan kontraktual. Mahasiswa telah melakukan perikatan dengan kampus melalui pembayaran biaya kuliah dan perjanjian akademik di awal. Apabila kampus tidak dapat memenuhi kewajibannya karena izin dicabut, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai wan prestasi atau tidak terpenuhinya perjanjian. Sehingga pada kasus ini mahasiswa berhak untuk menuntut kompensasi sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata.
Sedangkan dari sisi hukum administrasi negara, pencabutan izin kampus merupakan keputusan pemerintah yang dapat diuji melalui mekanisme keberatan administratif atau gugatan ke pengadilan tata usaha jika dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Kedua jalur hukum ini bisa menjadi langkah yang sah bagi kampus untuk memperjuangkan keberlanjutan lembaga dan melindungi hak-hak dari mahasiswa. Analisis kelayakan hukum. Berdasarkan dari uraian-uraian yang di atas, bisa disimpulkan juga bahwa kasus STMIK Tasikmalaya, lembaga tersebut tidak memenuhi kelayakan dari aspek hukum. Hal ini dikarenakan tidak memiliki izin operasional yang sah, tidak mampu menjamin kepastian hukum bagi mahasiswa, tidak memiliki sistem manajemen risiko hukum yang kuat, menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terkait, serta kelayakan hukum seharusnya menjadi syarat pertama sebuah lembaga menjalankan kegiatan operasional. Sebuah bisnis, apapun bentuknya, termasuk lembaga pendidikan, harus memastikan seluruh aktivitas berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dari analisis yang telah disampaikan, dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, legalitas adalah dasar hukum kelayakan bisnis. Tanpa izin dan pengakuan hukum, lembaga tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Yang kedua, aspek hukum dan manajemen risiko saling berkaitan. Ketaatan terhadap peraturan akan membawa lembaga menghindari sanksi atau pencabutan izin. Yang ketiga, mahasiswa sebagai konsumen berhak atas perlindungan hukum, dan lembaga wajib memberikan solusi yang adil apabila terjadi pencabutan izin. Yang keempat, reputasi dan kepercayaan masyarakat harus dijaga. Kampus perlu bertindak cepat dan transparan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Sebagai rekomendasinya, setiap lembaga pendidikan sebaiknya membangun tim legal internal yang bisa memantau kepatuhan hukum secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan audit hukum atau legal audit setiap tahun untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang berpotensi mengganggu izin operasional. Yang ketiga, dengan menerapkan prinsip good governance dan compliance, lembaga pendidikan dapat tetap layak secara hukum dan berkelanjutan secara bisnis. Untuk penutupannya sendiri, sebagai penutup, kasus pencabutan izin kampus STMIK Tasikmalaya memberikan pelajaran penting bahwa hukum adalah fondasi utama dalam menjalankan lembaga pendidikan. Studi kelayakan bisnis tidak hanya menilai dari aspek finance atau aspek finansial atau pasar, tetapi juga dari aspek hukum dan etika. Legalitas yang kuat akan menciptakan kepercayaan, keberlanjutan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, baik manajemen, mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas. Demikian analisa mengenai studi kelayakan bisnis dari aspek hukum pada kasus mahasiswa resah izin kampus dicabut. Semoga dari pembahasan yang sudah saya berikan serta analisa-analisa yang telah saya berikan beberapa menit sebelumnya akan memberikan wawasan-wawasan baru bagi kita semua dan menjadi langkah-langkah antisipasi untuk di masa depan, terutama dalam legalitas secara hukum bagi operasional di lembaga-lembaga.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.